Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR, Mas Geng. Kita ini mengambil video pada hari Rabu tanggal 12 November 2025. Kali ini kita sedang berada di Morosari, Sayung, Kabupaten Demak, untuk melihat progres terkini pembangunan tanggul laut Tol Semarang Demak. Untuk di area ini, khususnya di sekitaran jalan akses makam Syekh Abdullah Mudzakkir, ini masih terfokus pada pemancangan PVD ya Mas Geng. Untuk pemancangan PVD ini hampir menyentuh tepian dari timbunan pasir, dan timbunan pasir ini sedikit lagi akan menyentuh area pemancangan pile slab. Nah, untuk yang ada di depan itu ya Mas Geng, ada matras bambu yang belum dihuruk atau belum ditimbun. Itu kemungkinan masih digunakan sebagai jalan keluar air dari lingkup dalam yang sudah terlindungi dengan timbunan tanggul laut. Untuk cuaca pagi ini ada sedikit mendung ya Mas Geng, mendung dan gerimis ini, tapi kita paksakan untuk terbang dan mengupdate progres tanggul laut. Jadi mohon maaf videonya sedikit gelap. Untuk di area ini ada 3 unit alat pemancangan PVD yang standby atau beroperasi ya Mas Geng, tapi itu yang satu sedang tidak melakukan proses pemancangan, dan ada 2 yang sedang beroperasi melakukan pemancangan. Semua pemancangan PVD di tanggul laut Tol Semarang Demak memiliki kedalaman hingga sekitar 40 meter lebih. Dan ketika timbunan pasir layar pertama sudah dipancang PVD, itu terlihat sangat jelas ada air yang keluar dari bawah ya Mas Geng. Seiring dengan bertambahnya penimbunan atau volume timbunan di atas tanggul laut, maka tanah yang ada di bawah itu terkompresi atau terbebani dengan pasir. Alhasil air yang berada di bawah tanah dasar itu sedikit demi sedikit akan tervakum menuju ke permukaan timbunan tertentu atau timbunan yang ini Mas Geng. Nanti setelah pemancangan PVD juga akan dilapisi kembali dengan geotekstil, gunanya sebagai pemisah antara lapisan untuk mengalirkan air dengan lapisan timbunan yang berfungsi sebagai pembebanan atau beban dari proses pemancangan PVD. Di bawah ini ada jalan akses sementara yang digunakan untuk menuju ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir. Di musim hujan seperti ini untuk proses penimbunannya itu sedikit berkurang ya Mas Geng, karena armada yang dari kuari atau tambang itu sulit keluar, dan yang dari tambang menuju ke lokasi suplai material atau tanggul laut ini juga sulit masuk karena tanahnya yang belum stabil. Di sebelah kiri ada antrian truk pengangkut pasir dan tanah huruk yang akan mensuplai material timbunan ke tanggul laut Tol Semarang Demak. Untuk yang ada di bawah ini sudah pada lapisan tanah berangkal atau tanah padas. Nantinya akan ada pemancangan spoon pile di area ini untuk konstruksi jembatan Sungai Sayung. Nah, kita akan maju terus menuju muara Sungai Sayung Mas Geng untuk melihat pipa yang mengalirkan air dari area warga atau area perumahan warga. Sebentar kita akan mendekat dan akan kita zoom untuk
gambar lebih jelasnya Mas geng. Seperti inilah muara Sungai Sayung. Nanti muara Sungai Sayung ini akan dibangun jembatan sebagai penghubung tanggul laut tol Semarang Demak yang menghubungkan area Simpang Susun Sayung dengan area Morosari Sayung serta rest area. Nah, itu terlihat di sebelah kanan ada pipa yang mengalirkan air. Air itu berasal dari kawasan pemukiman warga ya Mas geng, dari area Sriwulan di sekitaran jalur Pantura dan area Morosari di sekitaran Sungai Sayung. Pipa tersebut tidak terhubung dengan area disposal maupun kolam retensi karena memang sudah dibagi-bagi ya Mas geng areanya, agar lebih mudah untuk mengontrol debit air. Pipa tersebut juga otomatis bisa tertutup dan terbuka ketika debit air di salah satu sisinya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di depan sana ada rest area. Untuk rest area tanggul laut tol Semarang Demak memiliki lebar atau luas kurang lebih sekitaran 7 hektar Mas geng. Nanti akan dilengkapi dengan dermaga atau jeti sebagai tempat berlabuh boot atau perahu serta kapal wisata. Kita akan maju ke depan untuk melihat tanggul pemisah antara disposal area dan juga area pemukiman warga atau perumahan warga. Di sebelah sini juga lapisannya sudah sampai pada lapisan tanah berangkal atau tanah padas Mas geng. Tanah padas di sini itu nanti berfungsi sebagai lantai kerja pemancangan untuk konstruksi jembatan Sungai Sayung. Nah, di sebelah kanan yang berbatasan dengan tanggul yang kecil itu Mas geng, itu adalah area disposal, dan sebelah kiri tanggul kecil adalah area pemukiman warga yang bisa digunakan untuk tambak maupun keperluan lain-lainnya. Itu sudah dipisah dengan tanggul agar mudah untuk mengontrol debit air yang ada di dalamnya. Untuk area disposal itu airnya akan dibuang menuju ke muara Sungai Bebon Mas geng, dekat dengan kolam retensi Sriwulan. Sedangkan air yang berada di area tambak atau perumahan warga itu dibuang ke muara Sungai Sayung. Seperti yang tadi ya Mas geng, sudah kita tunjukkan pipa-pipa yang mengalirkan airnya. Untuk di Sayung, area yang terbendung atau terlindungi dengan tanggul laut tol Semarang Demak ini sangat luas ya Mas geng. Jadi dibagi menjadi beberapa area. Seperti inilah tanggul yang memisahkan antara area disposal dan juga area tambak yang masih digunakan untuk keperluan warga. Di sini juga ada satu unit eskavator yang sedang beroperasi untuk merapikan area tanggul agar tidak terkikis dengan air. Kita akan coba terus maju menuju ke Sungai Sayung lagi Mas geng. Itu terlihat di ujung timbunan masih ada perumahan warga ya, yang belum dibongkar. Nantinya di situ juga akan ada timbunan seperti yang ada di seberang Mas geng. Gunanya itu untuk proteksi dan menambah kekuatan tanggul laut tol Semarang Demak. Soalnya itu kan berbatasan langsung dengan muara Sungai Sayung. Jadi timbunannya lebih rawan tergerus dengan aliran Sungai Sayung maupun dengan ombak yang berasal dari Laut Jawa.
seperti inilah progres terkini dari Tanggul Lotol Semarang Demak di